Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-231, dengan judul Pedang Hukuman Ilahi. Langsung ke dalam alurnya. Ketika Qin Zia melihat adegan ini, ekspresinya segera berubah. Domain pembantaian Ling Sen dipatahkan oleh Lin Ming. Di alam ilusi, waktu mengalir dengan kecepatan yang berbeda. Pada saat Lin Ming menghentikan gerakan fisik, pertempuran sengit melawan Ling Sen telah terjadi di dalam domain pembantaian. Hasilnya jelas, Ling Sen telah dikalahkan, dan Lin Ming muncul sebagai pemenang. Bagaimana ini bisa terjadi? Domain pembantaian Ling Sen bergantung pada niat bela diri asyurnya serta aura pembunuh yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun untuk menciptakan kemampuan uniknya sendiri. Meskipun ini memudahkan untuk mengembangkan iblis di dalam hati, dalam hal kekuatan serangan, itu harus sangat kuat. Niat bela diri Asyura Ling Sen, dengan sendirinya, biadab dan brutal, itu hanya membantu menumbuhkan kekuatan serangan seseorang. Adapun niat bela diri halus Lin Ming, yang mengandalkan menempatkan pikiran seseorang ke dalam keadaan bawah sadar yang kosong, itu adalah jenis niat bela diri budidaya tambahan. Bagaimana bisa Ling Sen kalah? Petik 2. Meskipun kultivasi Sun Youdao tidak terlalu tinggi, dia memiliki pengalaman yang dalam dan luas. Hanya dalam beberapa kata dia telah menunjukkan karakteristik antara niat bela diri Ling Sen dan Lin Ming. Qin Zia merenung dengan keras, saya juga berpikir bahwa niat bela dirinya yang halus hanya dapat digunakan untuk berkultivasi. Jika itu juga bisa digunakan untuk menyerang, maka saya hanya bisa mengatakan bahwa persepsi Lin Ming terlalu menakutkan. Petik 2. Bagaimana niat bela diri dapat digunakan tidak hanya bergantung pada pembelajaran dan pemahaman seseorang, tetapi juga persepsi seseorang. Mungkin itu bukan serangan, tapi mampu menstabilkan pikirannya, oleh karena itu dia mampu menghancurkan dunia mimpi niat bela diri Ling Sen. Bagaimanapun, Lin Ming benar-benar seorang jenius. Petik 2. Dua pikiran tujuh mendalam rumah bela diri guru adalah bahwa persepsi Lin Ming sangat mencengangkan, dan dia telah memahami banyak cara untuk menggunakan niat bela diri yang halus. Mereka tidak pernah memimpikannya kemungkinan Lin Ming memahami niat bela diri kedua. Jika mereka tahu, mereka akan tercengang karena tidak bisa berkata-kata. Seorang seniman bela diri yang bisa memahami dua jenis niat bela diri hanya ada di legenda kuno dan dongeng. Apalagi kerajaan keberuntungan langit, bahkan di seluruh 36 kerajaan yang diperintah oleh 7 lembah mendalam, tidak ada orang yang pernah menyadari dua maksud bela diri yang berbeda. Meskipun Lin Ming telah merusak domain pembantaian Ling Sen dengan niat bela diri samsara, dia sebenarnya merasa sedikit tidak puas. Hanya ada satu alasan mengapa dia bisa mencapai ini, niat bela diri samsaranya memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada niat bela diri Asyura Ling Sen. Namun, dalam hal pengembangan dan penggunaan, dia jauh lebih rendah dari Ling Sen. Ling Sen telah mempelajari dan merenungkan niat bela diri Asyura sampai batasnya, menggali semua potensi latennya. Sebaliknya, Lin Ming hanya tahu sedikit tentang niat bela diri samsaranya kecuali bahwa hal itu mampu menumbuhkan jiwa. Juga, karena dia hampir tidak menggunakan kekuatan jiwanya, dia tidak mempelajari niat bela diri samsara dengan cermat. Dalam pengertian, saya lebih rendah dari Ling Sen. Lin Ming menghela nafas dengan emosi. Sebenarnya, dia telah lupa bahwa hanya dalam 6 bulan terakhir ini dia telah memperoleh terlalu banyak kemampuan yang perlu dipahami dan dipelajari dengan cermat melalui meditasi dari waktu ke waktu. Ada Chaotic Virtuous Combat Meridian, teknik prasasti, aliran seperti sutra, kekuatan dewa sesat, niat bela diri yang halus, Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, niat bela diri samsara, dan banyak hal lain yang perlu dia pertimbangkan secara menyeluruh.
Ada begitu banyak hal di piringnya sehingga dia merasa sulit untuk menyeimbangkannya. Fakta bahwa dia bisa mengolah aliran seperti sutra ke-5000 filamen sambil juga mencapai hasil saat ini dalam kekuatan dewa sesat dan batu emas menghancurkan Void, adalah karena dia mendapat bantuan dari ingatan tetua yang perkasa. Meskipun, ini juga berarti bahwa persepsi Lin Ming bisa dianggap sangat baik. Tapi Ling Sen sudah mendapatkan niat bela diri Ashura sejak lama, dan dia telah menyisir setiap aspeknya selama bertahun-tahun. Dalam hal pemahaman niat bela diri, itu secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Lin Ming sejauh ini. Pada saat ini, Ling Sen berdiri. Kulitnya pulih dari kondisi pucatnya, dan dia mengacungkan pedang beratnya ke dadanya. Dia menghela nafas dan berkata, "Lin Ming, selama bertahun-tahun ini, kamu adalah satu-satunya seniman bela diri yang paling saya kagumi dari seluruh generasi muda kerajaan Sky Fortune. Aku sudah lama menantikan pertarungan melawanmu ini. Sekarang domain pembantaian saya telah rusak, saya sudah setengah kalah. Tetap saja, saya harap Anda tidak bersikap lunak terhadap saya masih ingin melihat seberapa besar kekuatan yang telah Anda sembunyikan di dalam diri Anda." Petik 2. Baik, datang. Melawan lawan seperti Ling Sen, Lin Ming hanya memiliki kekaguman yang tulus. Ini adalah seniman bela diri sejati yang dengan tekun mengejar jalur seni bela diri. Sedangkan bagi mereka yang seperti Zhang Guanyu dan Ouyang Dihua, mereka hanya berlatih bela diri untuk mengukuhkan status dan posisinya. Mereka akan memiliki kekuatan, dan lebih banyak waktu untuk menikmati kekayaan, keindahan, dan otoritas. Tombak lembut mendalam berat dicoret, guntur ungu melompat ke ujung tombak peraknya yang cerah. Busur guntur yang berkelok-kelok berputar seperti ular, merangkak ke atas. Memanggil kekuatan guntur berarti Lin Ming tidak lagi menahan. Dia akan mengalahkan lawannya dengan semua yang dia miliki. Ini adalah rasa hormat seorang seniman bela diri terhadap yang lain. Saat Ling Sen menatap pemandangan ini, matanya menyipit. Ini adalah kontrol atas kekuatan guntur. Qin Zia dan Sun Youdao tidak bisa diam. Bahkan Qin Xingxuan, Qin Xiao, Mu Yi, atau Bai Jingyun tidak terpengaruh. Mereka semua menatap dengan mata terbelalak, tidak berkedip. Seniman bela diri dengan atribut guntur. Kebanyakan seniman bela diri tidak memiliki atribut khusus pada esensi sejati mereka. Tapi, ada beberapa yang esensi sejatinya dikaitkan dengan 5 elemen. Misalnya, atribut air Bai Jingyun dan atribut api Zhu Yan. Dibandingkan dengan esensi sejati non-atribut, kelima elemen esensi sejati ini menawarkan banyak kemampuan khusus. Namun, pengorbanannya adalah mereka dibatasi dalam metode kultivasi dan keterampilan yang dapat mereka pelajari. Sulit untuk mengatakan apakah ini pada akhirnya baik atau buruk. Selain 5 elemen yang selaras dengan esensi sejati, ada juga kekuatan angin dan petir yang berada di luar 5 elemen alam. Ada sangat sedikit yang memiliki 2 jenis atribut esensi sejati ini, tetapi mereka juga jauh lebih kuat dari 5 elemen. Terutama atribut guntur. Dalam hal kecepatan serangan, itu bertentangan dengan keinginan langit. Bahkan jika seseorang mencari di seluruh kerajaan Sky Fortune, tidak banyak seniman bela diri yang memiliki atribut petir. Dan tidak hanya itu, bahkan jika mereka memiliki atribut petir, itu tidak berarti mereka cocok. Bahkan jika mereka mempraktikkan metode kultivasi berbasis petir, mereka belum tentu mencapai hasil apapun. Tapi sekarang melihat Lin Ming, tampaknya dia memiliki kekuatan guntur di belakang dan panggilannya. Tidak hanya itu, tetapi ada energi luar biasa yang terkandung di dalamnya. Dia dengan jelas telah mengembangkannya ke tahap sukses besar. Bagaimana ini mungkin? Hanya dalam setengah tahun Lin Ming berhasil memahami metode budidaya berbasis guntur. Sepertinya selama petualangannya, Lin Ming juga mengalami pertemuan kebetulan lainnya,
Qin Zia bertepuk tangan, agak iri pada Lin Ming di dalam hatinya. Ada banyak peluang keberuntungan yang bisa ditemukan dengan Sky Spill Continent. Namun, peluang keberuntungan ini seringkali penuh dengan bahaya. Ada keberuntungan yang hanya tergeletak di sana untuk diambil seseorang. Namun, jika seseorang ingin mendapatkannya, seseorang harus memiliki keberanian sambil mengerahkan 120% dari usahanya. Kesempatan ini cepat berlalu, hanya seniman bela diri yang siap yang bisa meraih mereka. Sun Youdao menghela nafas dengan emosi, anak ini terlalu menakutkan. Jika dia hanya berkultivasi, dengan bakat bertarungnya, dia pasti akan mencapai alam Xiantian, bahkan alam Xiantian yang ekstrim. Tetapi jika dia mampu mencapai keberuntungan yang datang dengan bahaya, maka dia mungkin mencapai alam dan bergulir, atau bahkan keberadaan yang lebih tinggi. Petik 2. Seniman bela diri semacam ini tidak hanya harus memiliki kultivasi dan bakat tempur. Mereka juga harus memiliki pikiran yang teguh dan ketenangan yang tiada taraf. Mereka harus bertindak berani, tidak takut, berani melakukan apa yang tidak dilakukan orang lain. Di depan pertemuan yang tidak disengaja, sedikit keraguan saja akan membuat mereka kehilangan kesempatan. Petik 2. Lin Xing memandang busur listrik tebal yang berputar di sekitar ujung tombak Lin Ming dan tiba-tiba tertawa. Magang junior saudara Lin, hari ini saya, Ling Shen, benar-benar mendapatkan pengalaman. Ini adalah kesempatan dan kehormatan langka untuk bisa melawan seorang seniman bela diri yang telah mencapai sukses besar dalam budidaya guntur. Petik 2. Anda mungkin telah merusak domain pembantaian saya, tetapi saya juga memiliki keterampilan bela diri. Saat Ling Shen mengatakan ini, dia mencengkeram pedang berat sepanjang 5 kaki secara horizontal keluar. Pangkal pedang yang berat itu sangat panjang, dibutuhkan setidaknya 4 atau 5 tangan untuk menutupinya. Pedang hukuman ilahi, udara ungu berasal dari timur. Bang! Ling Shen menginjak tanah, dan menarik pedang berat sepanjang 5 kaki di sekelilingnya, menggambar busur sempurna di tanah. Esensi sejati terwujud sebagai hiu perak yang membajak jalan melalui lautan es. Pada saat itu, Ling Shen telah mengumpulkan semua aura pembunuhnya, momentumnya mencapai ekstrim. Ini udara ungu berasal dari timur. Ini adalah keterampilan terkuat Brother Ling Magang Senior. Petik 2. Ini adalah keterampilan bela diri langkah manusia tingkat tinggi. Selain itu adalah puncak keterampilan bela diri langkah manusia tingkat tinggi. Saya mendengar bahwa ada 6 gerakan berbeda dalam pedang hukuman ilahi, dan udara ungu datang dari timur ini adalah gerakan ke-6 terkuat. Saya tidak berpikir bahwa saya akan sangat beruntung melihat magang senior saudara Ling menunjukkan keterampilan ini hari ini. Mendengar nama Purple Air Comes from the East, para seniman bela diri luar di antara penonton tidak banyak bereaksi. Namun, 7 murid rumah bela diri yang mendalam sangat bersemangat sampai hampir berbusa di mulut. Ketika seseorang berada di bawah peringkat 100 dari 7 rumah bela diri yang mendalam, mereka hanya bisa memilih keterampilan bela diri langkah manusia tingkat rendah. Jika mereka masuk 100 besar, maka mereka bisa memilih keterampilan bela diri langkah manusia tingkat menengah. Ada beberapa keterampilan bela diri langkah manusia tingkat tinggi yang sebenarnya Ling Shen telah diizinkan secara khusus untuk berlatih pedang hukuman suci, yang merupakan puncak dari semua keterampilan bela diri langkah manusia tingkat tinggi. Kebanyakan murid hanya mendengar desas-desus tentang ini, tetapi kapan mereka akan memiliki kesempatan untuk melihatnya? Sekarang, mereka secara pribadi akan mengalami keagungannya. Tidak hanya itu, mereka juga akan dapat melihat gerakan ke-6 terkuat dari pedang hukuman ilahi. Bagaimana mungkin mereka tidak demam karena kegembiraan? Menghadapi Ling Shen, Lin Ming masih menunjukkan sikapnya yang tidak berubah selamanya. Jembatan besi memblokir sungai.
Gaya ini tidak mewah, itu adalah pose sederhana yang merupakan keterampilan tombak yang paling mendasar. Apa yang diandalkan Lin Ming adalah esensi sejatinya yang murni dan kental. Pada saat ini, pedang seberat 5 kaki di tangan Ling Sen telah berubah menjadi warna ungu yang cerah dan sempurna, seolah-olah ada api yang menyala di bilahnya. Pada saat ini, momentum Lin Ming telah mencapai puncaknya. Ambil pedangku. Dengan kata terakhir itu, Ling Sen melangkah maju. Pedang itu seperti kilat hitam, itu membawa kekuatan besar yang meraung ke arah Lin Ming. Dalam sekejap mata, dia telah menutup jarak 200 kaki yang memisahkan mereka. Esensi sejati berfluktuasi dengan liar. Api ungu menyulut udara. Pedang Ling Sen seperti gunung saat dihancurkan ke bawah. Visi Lin Ming menajam, dan kekuatan dewa sesat diaktifkan. Esensi sejati yang sangat terkompresi dan kekuatan guntur meletus keluar, guntur ilahi naga banjir ungu mulai mengeluarkan teriakan kegembiraan. Busur petir tebal melompat ke tombak perak, membungkusnya seperti ular piton tebal, langsung menyerang untuk menemui pedang Ling Sen. Kekuatan dewa sesat terbuka, dan kekuatan guntur juga telah digembleng. Ini adalah kekuatan yang tidak lebih rendah dari master kondensasi puls puncak. Bang! Tanah di bawah tiba-tiba bergetar, dan purple air comes from the east milik Ling Sen disambar oleh guntur. Itu tidak berbeda dengan salju putih bersih yang berjemur di bawah sinar matahari musim panas, itu dengan cepat meleleh. Apa? Ling Sen kaget. Serangan terkuatnya benar-benar hancur seperti ini. Dalam hitungan detik itu, Ling Sen ragu-ragu. Ular listrik ungu tebal meledak melalui awan ungu dan langsung menyerang tubuh Ling Sen. Pada saat itu, Ling Sen merasa seluruh tubuhnya mati rasa, dan bahkan jantungnya berhenti berdetak. Pada saat itu, dia bahkan mengira akan mati. Namun, perasaan itu segera berlalu. Ular listrik tebal itu mengebor tubuhnya dan melolong saat menembus ke langit. Dalam beberapa saat ia tenggelam ke dalam awan di atas. Pada saat ini, langit masih bersalju, dan awan gelap menutupi panggung bela diri. Setelah ular listrik tebal itu menerobos awan, percikan petir samar terlihat, dan guntur bergemuruh mulai terdengar di udara. Ini seperti badai petir musim dingin. Tidak ada salju di musim panas, dan tidak ada guntur di musim dingin. Melihat guntur mengepul di langit, seluruh penonton kaget tidak bisa berkata-kata. Dengan kekuatannya sendiri, Lin Ming telah memindahkan langit dan menciptakan guntur, bahkan mengubah hukum alam. Pembesar-besaran yang tidak masuk akal macam apa ini? Apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa dicapai oleh seniman bela diri transformasi tubuh? Qin Zia menatap langit dan menghela napas. Ini jauh dari mengubah hukum alam. Tapi, untuk bisa menciptakan guntur di awan, intensitas dan keganasan serangan guntur itu terlalu mencengangkan. Episode ke-232, dengan judul Kebangkitan Guntur, langsung ke dalam alurnya. Saudara Sun, 7 rumah bela diri yang mendalam kita benar-benar mendapatkan sebuah permata. Fusi guntur Lin Ming mungkin telah mencapai kelas 5, atau bahkan kelas 6. Bakat bela diri seorang seniman bela diri memiliki tingkatan, dan kecocokan fusi yang dimiliki seorang seniman bela diri dengan logam, kayu, air, api, tanah, angin, dan guntur, juga memiliki tingkatan, masing-masing sesuai satu sama lain. Perpaduan kelas 6 adalah sesuatu yang belum pernah terlihat di seluruh kerajaan Sky Fortune selama ribuan tahun. Sun Youdao mengangguk, jika itu benar-benar perpaduan kelas 5 atau 6, maka memang. Saya pikir itu aneh bagaimana saya tidak pernah memperhatikan potensi Lin Ming untuk menumbuhkan petir. Lin Ming ini, semakin saya melihatnya, semakin saya tidak mengerti. Petik 2. Aku tersesat. Ling Sen menghembuskan nafas yang suram. Perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Dalam kilatan itu beberapa saat yang lalu,
Jika bukan karena kendali luar biasa Lin Ming dari kekuatan guntur, jantungnya akan berhenti berdetak dan bahkan tubuhnya akan hangus hitam. Serangan terkuatnya sendiri bahkan tidak bisa menghentikan setengah dari pukulan lawan. Dia dengan tulus mengaku kalah. Pertarungan yang bagus. Lin Ming dengan rendah hati berkata sambil meletakkan tombaknya, menangkupkan tinjunya dengan hormat. Ling Sen terdiam beberapa saat, dan kemudian dia bertanya, apakah itu serangan terkuatmu? Lin Ming telah membuka kekuatan dewa sesat sedikit sambil memacu guntur dewa naga banjir ungu. Ini memang sebagian besar kekuatannya. Tentu saja, dia memiliki Thunder Fury Annihilation dan jarum baja Coiling Dragon juga, tapi kedua kekuatan ini memiliki potensi pembunuhan yang sangat besar. Kecuali jika dia berusaha sekuat tenaga karena putus asa, dia biasanya tidak akan menggunakannya. Lin Ming mengangguk dan berkata, "Ya." Setelah mendengar jawaban Lin Ming yang kurang positif, Ling Sen menghela nafas dengan emosi. Seseorang harus selalu berusaha untuk mencapai puncak, dan akan selalu ada seseorang di luar dirinya. Dia tiba-tiba merasa bahwa setelah dia lulus, bergabung dengan tentara mungkin bukan pilihan yang paling bijak. Ketika Lin Ming meninggalkan 7 rumah bela diri yang mendalam untuk bertualang, dia jelas telah menemukan semacam peluang keberuntungan. Kalau tidak mungkin kekuatannya tumbuh begitu cepat. Meskipun kecakapan tempur Ling Sen jauh melampaui seorang seniman bela diri pada level yang sama, bakatnya terbatas, dan dia akan merasa sulit untuk mencapai alam Xiantian sepanjang hidupnya. Tapi ada perbedaan yang terlalu besar antara alam Xiantian dan alam Hautian. Untuk mengalahkan seniman bela diri periode kondensasi pulsa yang lemah dengan hanya budidaya tempat tulang sangat menakjubkan, tetapi ada bakat di setiap negara yang dapat melakukan hal yang sama. Tapi untuk Master Hautian puncak untuk mengalahkan Master Xiantian, bahkan mungkin tidak ada satu pun di seluruh 36 negara 7 lembah mendalam yang bisa melakukan ini. Setelah bergabung dengan tentara, Ling Sen benar-benar akan menjadi salah satu dari 10 jenderal besar. Dia bahkan bisa menjadi marshal negara seperti Qin Xiao. Tetapi jika hanya ini, tidak mungkin baginya untuk menembus kemacetan dan mencapai alam Xiantian. Setelah pertarungannya dengan Lin Ming, Ling Sen dengan tegas memutuskan bahwa dia akan meninggalkan kerajaan Sky Fortune dan menemukan kesempatan keberuntungannya sendiri. Bracket pemenang telah berakhir, dan menurut aturan asli, bracket yang kalah akan dimulai. Tapi, Taku adalah yang pertama menyerah. Zhao Jifeng dan Jiang Bin saling memandang dan hanya bisa tersenyum sedih sebelum kalah. Meskipun Ling Sen telah dikalahkan oleh Lin Min, dia masih bisa menghadapi mereka seperti memotong ayam. Tidak ada alasan untuk mempermalukan diri mereka sendiri. Jadi 2 tempat terakhir untuk berpartisipasi dalam pertemuan bela diri fraksi total diberikan kepada Ling Sen dan Lin Ming. Daftar nama total adalah Qin Xingxuan, Zhou Yu, Liang Long, Ling Sen dan Lin Ming. Berita ini menyebar seperti angin. Ling Sen dan Lin Ming keduanya diakui sebagai 2 yang paling sengit di kelompok 5. Pertempuran antara Lin Ming dan Ling Sen juga menyebar melalui kota Sky Fortune seperti api. Setiap orang yang menyaksikan kompetisi talenta terbaik sangat bersemangat untuk memberi tahu semua orang. Bagi mereka yang belum menonton pertandingan, setelah mendengarkan dengan tangan meremas-remas, mereka dengan bersemangat akan memukul dada dan menginjak kaki mereka. Banyak orang akan menyesal bahwa mereka tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam dan secara pribadi menonton kompetisi. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka melewatkan acara seperti itu? Para penyair dan pendongeng kerajaan Sky Fortune juga menceritakan kembali kisah ini. Mereka mulai dengan kejadian yang tepat, tetapi seiring berjalannya waktu, setiap versi menjadi semakin dilebih-lebihkan. Tapi tidak peduli versi kejadian apa yang diceritakan,
Satu adegan yang tidak akan pernah mereka lupakan adalah Lin Ming yang memicu badai musim dingin. Dengan kekuatannya sendiri, dia menggerakkan guntur langit dan bumi. Kata-kata para pendongeng ini terdengar seperti fantasi, tetapi pada hari itu, penduduk kota Sky Fortune juga melihat badai musim dingin itu. Tetapi bahkan jika mereka melihat pemandangan ini, semua orang merasa sulit untuk menerimanya. Menggunakan kekuatan sendiri untuk mengubah hukum alam. Konsep macam apa itu? Tidak ada salju di musim panas dan tidak ada guntur di musim dingin, ini adalah pengetahuan umum. Konon kemarin, ada seorang kekasih yang berjanji akan badai musim dingin, menghasutnya dengan cinta sejatinya. Sang kekasih berkata, jika guntur musim dingin bergemuruh, maka cintaku akan abadi dan tanpa penyesalan. Gadis yang mendengar ini sangat tersentuh dan terharu karena janji suci ini. Tapi, meskipun romantis, dia tahu bahwa dia sedang bermain-main. Saat sang kekasih mengikrarkan ini, dalam 1/4 jam berikutnya, langit dipenuhi guntur. Sang kekasih langsung tercengang. Mulutnya cukup lebar untuk memasukkan sebutir telur. Saat ini dia hanya punya satu pikiran, bajingan, astaga, apa kau mempermainkanku? Sebenarnya, rakyat jelata sama sekali tidak memahami perbedaan kekuatan antara seniman bela diri dan divisi mereka yang sesuai. Namun, menciptakan guntur di musim dingin sebenarnya terlalu mengejutkan bagi semua orang. Bukankah ini sama dengan Tuhan? Sebelumnya, nama Lin Ming telah dikenal terutama di kalangan aristokrasi sebagai seniman bela diri. Tapi sekarang, bahkan rakyat jelata tahu bahwa ada seorang seniman bela diri muda di kerajaan Sky Fortune bernama Lin Ming, yang memiliki kekuatan yang sangat ganas dan mampu memanggil guntur surgawi. Puncak Gunung Zhou, aula utama rumah bela diri. Qin Zia duduk di kursi utama, diikuti oleh Lin Ming, Ling Shen, Qin Xingxuan, Zhou Yu, dan Liang Long. Selain itu, ada seorang lelaki tua berpakaian biru. Orang tua ini adalah wakil kepala rumah 7 mendalam rumah bela diri, Sun Youdao. Tatapan Qin Zia menyapu 5 pemuda satu persatu. Akhirnya, mendarat di Lin Ming. Meskipun Qin Zia telah lama menyimpulkan bahwa Lin Ming akan berkembang dalam cahaya yang menyilaukan di masa depan, dia tidak pernah berpikir bahwa anak muda ini akan membuat begitu banyak kemajuan dalam waktu sesingkat itu. Itu terlalu mengejutkan. Untuk memiliki kekuatan seperti itu di usianya, apalagi kerajaan Sky Fortune, dia akan menjadi tokoh teratas bahkan di sekte besar. Jelas, Lin Ming telah menemukan kesempatan yang tidak disengaja ketika dia pergi bertualang. Jarang seorang seniman bela diri menemukan kesempatan beruntung di luar, tetapi itu tidak biasa. Jadi, Qin Zia tidak mendesaknya untuk detailnya. Setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. Selama dia tidak pengkhianat atau tidak setia, itu baik-baik saja. Jika bukan karena Lin Ming masih sangat muda, dia akan memiliki kesempatan besar untuk merebut tempat pertama. Jika dia benar-benar berhasil meraih tempat pertama, itu akan menjadi rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya di 7 lembah mendalam. Menurut apa yang diketahui Qin Zia, tidak pernah ada murid di luar fraksi total yang mampu mencapai tempat pertama di pertemuan bela diri fraksi total. Namun, Lin Ming saat ini memiliki peluang yang sangat tinggi untuk mencapai 20 besar. Qin Zia tidak meremehkan Lin Ming. Hanya saja para jenius dari fraksi total terlalu kuat. Semua talenta top ini memiliki kualifikasi untuk merebut tempat pertama. Pada usia 19 atau 20 tahun, mereka akan mencapai periode kondensasi puls puncak, dan kehebatan pertempuran mereka akan cukup layak untuk menghadapi Master Hautian. Bagi Qin Zia, kekuatan Lin Ming tampak jauh dari level seperti itu. Namun, Qin Zia tidak khawatir, Lin Ming masih punya waktu. Di masa depan, peluangnya untuk memenangkan tempat pertama akan sangat besar.
Kinzia dengan ringan terbatuk dan perlahan berkata, alasan aku memanggilmu ke sini hari ini adalah untuk mendiskusikan masalah pertemuan bela diri fraksi total. Seperti yang Anda duga, hanya dalam waktu setengah bulan, pertemuan bela diri fraksi total akan dimulai. Kekuatan kelas 2 di bawah yurisdiksi Seven Valleys mendalam dapat mengirim 5 orang untuk berpartisipasi. Petik 2. Di Sky Spill Continent, bukan hanya sekte yang dibagi menjadi beberapa kelas. Keluarga dan negara bela diri yang hebat juga dibagi menjadi beberapa kelas. 7 lembah mendalam adalah sekte kelas 3, dan juga berada di puncak sekte kelas 3. Kerajaan Sky Fortune adalah pengaruh kelas 2. Keluarga Zhao, Jiang, Liang, dan Zhou yang tinggal di tepi kerajaan Sky Fortune semuanya adalah pengaruh kelas 1. Untuk kenyamanan dalam pengelolaan, Seven Valleys mendalam menempatkan pengaruh kelas 1 ke negara-negara kelas 2. Itulah alasan mengapa minggu ini, keluarga Liang, Jiang, Zhou, dan Zhao telah mengirim penerus mereka untuk datang ke Seven Profound Martial House dari Sky Fortune Kingdom untuk pelatihan. Kinzia terus berkata, kalian 5 murid adalah orang-orang yang telah diputuskan untuk dikirim oleh 7 bela diri mendalam kerajaan Sky Fortune ke pertemuan bela diri fraksi total. Akan ada banyak master dan jenius di Total Faction Martial Meeting. Anda mungkin adalah talenta papan atas di kerajaan Sky Fortune, tetapi ditempatkan di fraksi total, Anda biasa saja. Petik 2. Mengatakan ini, Kinzia melihat sekilas pandangan tidak setuju dari Liang Long. Dia mengerutkan kening dan dengan dingin berkata, Liang Long, apa kamu tidak yakin? Liang Long terkejut. Dia segera bangkit dan meminta maaf, saya tidak berani. Tapi berpikir sebentar, Liang Long berbisik, tuan rumah bela diri. Meskipun saya tidak percaya kami bisa dengan gelar juara pertama, bukankah terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa kami biasa? Petik 2. Kinzia dengan tegas berkata, biasa saja. Liang Long, apa bakat bela dirimu? Petik 2. Kelas 5 inferior, kata Liang Long. Di Sky Fortune Kingdom, bakat ini cukup bagus. Bakat kelas 5 yang lebih rendah sangat bagus di kerajaan Sky Fortune, dan Anda juga menakjubkan di keluarga Liang Anda. Tapi, 7 lembah mendalam memiliki akumulasi warisan 600 tahun. Ketika pendiri hebat 7 fraksi dimulai, mereka terus-menerus menyaring bakat untuk menikah. Bakat kelas 5 bukanlah apa-apa. Bahkan seorang petugas kebersihan harus setidaknya memiliki bakat kelas 4 yang superior. Tidak hanya itu, para murid dari fraksi total memiliki latar belakang keluarga dan sumber daya yang jauh lebih unggul darimu. Dengan demikian, kecepatan kultivasi mereka secara alami melebihi milik Anda. Sudah bagus bahwa Anda bisa mengejar level biasa. Sekarang duduk kembali. Petik 2. Ya. Martial House Master. Liang Long dengan patuh duduk, merasa sedikit babak belur. Seseorang harus menjadi bakat kelas 4 yang unggul hanya untuk menyapu lantai. Artinya, bahkan jika dia pergi ke 7 lembah mendalam, dia tidak lebih dari seorang murid yang menyapu lantai atau memasak makanan. Lin Ming menghela nafas dalam hatinya dengan masam. Sumber daya terlalu penting untuk budidaya seniman bela diri. Seseorang membutuhkan metode budidaya, lokasi budidaya, pil, dan lain sebagainya. Dapat dikatakan bahwa ketika murid sekte besar lahir pertama kali, mereka sudah sampai pada garis awal yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh seniman bela diri biasa sepanjang hidup mereka. Mereka bisa seperti Ouyang Dihua, yang berlama-lama tidak melakukan apa-apa, dan masih mencapai alam hautian. Tetapi untuk seniman bela diri biasa, bahkan sulit untuk mencapai periode kondensasi puls. Untuk seorang seniman bela diri biasa, mereka akan senang bahkan dapat menikmati 1 jam dari 7 arai pembunuhan utama 7 mendalam rumah bela diri. Jika mereka bisa menggunakannya sesuka mereka,
mereka mungkin akan dengan sukarela memperpendek umur mereka hingga belasan tahun. Tetapi jika orang seperti ini ditempatkan di 7 lembah mendalam, apa gunanya? Seorang murid inti mungkin bahkan akan meremehkan diri mereka sendiri untuk meliriknya. Qin Zia terus berkata, kali ini, akan ada 36 negara di bawah aturan 7 lembah mendalam, serta 16 keluarga bela diri kelas 2. Ini berarti total 52 kekuatan yang berbeda. Dengan masing-masing pihak mampu mengirimkan 5 orang, total harus ada 260 peserta. Tapi, karena kekuatan dari Huoluo Nation, Grace Venerate Nation, dan beberapa negara besar lainnya, mereka memiliki kuota tambahan. Jadi akan ada 280 murid sekaligus. Selain itu, 7 faksi dari 7 lembah mendalam akan mengirim 240 murid mereka sendiri. Jadi secara keseluruhan, akan ada 520 peserta. Dalam 520 individu ini, setidaknya akan ada 200 orang yang telah mencapai periode kondensasi puls. Mereka bahkan mungkin kondensasi pulsa tengah, kondensasi pulsa terlambat, atau bahkan kondensasi puls puncak. Jika Anda ingin menonjol dalam grup yang terdiri dari 520 orang ini, Anda dapat berpikir sendiri betapa sulitnya hal ini. Episode ke-233, dengan judul Harta Karun Langkah Bumi. Langsung ke dalam alurnya, Liang Long berpikir bahwa Lin Ming dan Ling Shen cukup aneh. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan tempat pertama, dia berasumsi bahwa masih sangat mudah bagi mereka untuk mencapai 20 atau 30 teratas. Bagi dirinya sendiri, membuat 100 teratas sudah merupakan kehormatan besar yang bisa dia bawa pulang. Tapi sekarang sepertinya dari ratusan orang ini, dia adalah salah satu yang terburuk. Jika peringkatnya lebih rendah dari 400 atau 500, itu akan sangat memalukan. Bagaimana dia bisa menjelaskannya begitu dia kembali ke rumah? Liang Long bahkan tidak berbicara lagi ketika kata-kata Qin Zia berikutnya menyebabkan hatinya tenggelam ke dasar lautan. Qin Zia berkata, pertemuan bela diri fraksi total akan diadakan di pegunungan langit mendalam dari 7 lembah mendalam. Sebelum pertemuan bela diri dimulai, akan ada penghalang pos pemeriksaan, setidaknya 60% dari peserta akan dieliminasi. Hanya mereka yang melewati yang akan memiliki kualifikasi untuk memasuki pegunungan langit yang mendalam. Petik 2. 60%. Mulut Liang Long ternganga. Apakah itu berarti dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melewati gerbang gunung? Jika dia pergi ke pertemuan bela diri fraksi total dan bahkan tidak bisa melewati pintu, maka itu akan menjadi rasa malu keluarga yang absolut yang bahkan akan dirasakan oleh neneknya. Jika berita ini menyebar ke seluruh keluarga, lalu di mana dia harus bertemu dengan seseorang? Bukankah dia hanya akan menjadi lelucon keluarga? Liang Long dikenal sebagai kepala masa depan keluarga Liang, ada banyak orang yang iri dengan posisinya. Jika dia menjadi lelucon, maka segala macam rumor tak berdasar akan menyebar. Saat dia berbalik untuk melihat Zhou Yu, dia melihat bahwa Zhou Yu juga memaksakan senyum. Bahkan Zhou Yu khawatir tentang apakah dia akan melewati gerbang atau tidak. Kepala keluarga selalu berkata bahwa ada surga di atas langit, dan selalu ada orang yang berdiri di atas yang lain. Sekarang dia akhirnya mengerti bahwa apalagi dia, bahkan ada monster yang lebih kuat dari Qin Xingxuan. Martial House Master, ini. Apa masalahnya? Liang Long ingin mengatakan bahwa dia ingin abstain dari pertemuan tersebut. Karena dia bahkan tidak bisa melewati gerbang, tidak ada gunanya mempermalukan dirinya sendiri. Tapi melihat mata Qin Zia menyapu melewatinya, Liang Long merasa pikirannya mati rasa dan tubuhnya menjadi dingin. Dia hanya bisa menelan dan mengubah kata-katanya. Kapan kita pergi? Kami akan pergi lebih awal besok pagi. Anda akan kembali dan bersiap. Besok,
Kita akan membawa elang angin surgawi untuk sampai ke sana. Apakah Anda memiliki pertanyaan lain? Petik 2. Lin Ming terdiam sejenak, dan kemudian dia berkata, Martial House Master Qin, saya punya pertanyaan. Meminta. Apa hadiahnya? Begitu pertanyaan ini diajukan, Liang Long dan Zhou Yu menciut. Mereka berdua khawatir tentang bagaimana melewati gerbang gunung dan tidak kehilangan muka setelah kembali ke keluarga mereka karena malu, tetapi Lin Ming benar-benar membuka mulut besarnya dan bertanya apa hadiahnya. Ini benar-benar perbedaan dalam posisi mereka, pikiran mereka terlalu berbeda. Qin Zia menatap Lin Ming dengan penuh penghargaan dan berkata, hadiah untuk tempat pertama adalah pil pembukaan surga. Namun, Anda tidak akan segera menerima pil pembukaan surga ini. Pertama, Anda harus secara resmi bergabung dengan 7 lembah mendalam dan kemudian mencapai alam Hautian puncak. Setelah itu akan diberikan kepada Anda. Saya tidak akan membahas detail yang tidak perlu tentang betapa berharganya pil pembukaan surga. Petik 2. Selain pil pembukaan surga, ada juga beberapa harta karun tingkat bumi yang rendah. Ada segala macam harta karun dan harta pertahanan. Tempat kedua, hingga kelima tidak akan menerima pil pembukaan surga, tetapi mereka akan diberi hadiah dengan harta karun tingkat bumi yang rendah. Tempat ke-6 hingga ke-10 akan menerima pil roh langit, yang juga merupakan pil obat berkualitas tinggi. Adapun tempat ke-11 hingga ke-30, mereka akan menerima harta karun tingkat tinggi dan pil jiwa tanah. Pikiran Lin Ming bergerak begitu dia mendengar harta karun langkah bumi. Mereka memiliki banyak jenis harta karun. Apakah mereka memiliki tombak? Petik 2. Qin Zia tersenyum dan berkata, senjatamu mengambil keuntungan dari orang lain. Nilai tombak beberapa kali lipat dari senjata lain dengan langkah yang sama. Namun, Anda dapat yakin bahwa 7 lembah mendalam telah didirikan selama bertahun-tahun, dan mereka memiliki warisan yang dalam. Secara alami, mereka akan memiliki tombak. Harta karun bumi. Lin Ming mengepalkan tinjunya. Qin Zia melihat tampilan antusias Lin Ming dan tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung. Anak laki-laki ini tidak akan mendapat tempat pertama. Meskipun Lin Ming kuat, mencapai tempat pertama adalah tujuan yang terlalu jauh. Ada banyak kondensasi pulsa tengah, kondensasi pulsa terlambat, dan bahkan master kondensasi pulsa puncak. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri penempat tulang puncak bisa menempati posisi pertama? Apa yang tidak diketahui Qin Zia adalah sejak Lin Ming bertemu Mu Qianyu, di mata Lin Ming, yang disebut bakat dari 7 lembah mendalam ini bahkan tidak layak disebutkan. Mu Qianyu mencapai kondensasi pulsa pada usia 15, Hautian pada usia 17, Xiantian pada usia 22, Xiantian ekstrim pada usia 26, dan sekarang pada usia 27 ia setengah langkah ke ranah dan bergulir. Pada usia 22 tahun, bakat dari 7 lembah mendalam baru saja mulai mencoba terobosan mereka ke alam Hautian, tetapi Mu Qianyu sudah melangkah ke alam Xiantian. Perbedaan ini seperti awan dan lumpur. Jika dia tidak bisa mengalahkan bakat yang diakui dari 7 lembah mendalam ini, lalu apa gunanya meraih puncak seni bela diri? 700.000 mil jauhnya, 7 lembah mendalam. Puluhan ribu mil dari pegunungan langit yang mendalam seperti naga hitam yang menjulang tinggi. Di tengah-tengah 7 wilayah mendalam pegunungan langit yang mendalam adalah puncak pedang absolut. Puncak gunung ini tingginya 60.000 kaki dan sangat curam. Tebing di segala arah hampir vertikal, seolah-olah seluruh puncak pedang absolut terbuat dari pedang tajam setinggi 60.000 kaki, menembus langit. Puncak pedang mutlak ini adalah pusat dari fraksi pedang 7 lembah mendalam. Dengan puncak pedang absolut sebagai pusatnya, ada juga 12 puncak yang lebih kecil di sekitarnya yang berputar-putar seperti konstelasi. Di awan tebal yang tinggi ada aula utama yang megah dan megah.
Bagian luar aula utama dilapisi dengan ubin batu biru setinggi ratusan kaki. Di tengah ubin ini ada pedang besar sepanjang 200 kaki yang menusuk tanah. Meskipun pedang raksasa ini hanyalah patung pahatan, seluruhnya terbuat dari baja gelap dan beratnya ratusan ribu jins. Jika memang ada raksasa yang mampu menarik pedang ini dari tanah, pedang itu benar-benar bisa digunakan untuk membantai musuh. Di bawah pedang besar ini, penguasa fraksi pedang berdiri di sana dengan tangan disilangkan di belakang punggungnya. Dia melihat seorang pemuda berusia 18 atau 19 tahun di depannya. Alisnya miring ke atas seperti pedang dan auranya mengesankan. Selama pertemuan bela diri terakhir, kamu dikalahkan oleh Ouyang Ming dari fraksi Acachia. Sekarang, setelah 3 tahun, Ouyang Ming telah mencapai puncak kondensasi nadi. Dia akan menjadi lawan terbesarmu. Petik 2. Pemuda itu terdiam sejenak, lalu berkata, Ouyang Ming bukanlah lawan terbesarku. Lalu siapa yang akan kamu ambil sebagai lawanmu? Petik 2. Lawan terbesarku hanya diriku sendiri. Saat pemuda itu mengatakan ini, matanya bersinar cemerlang. Jika selama pertemuan bela diri ini aku bahkan tidak bisa mengalahkan bakat sekte kelas 3, apa gunanya aku berpikir untuk mendaki ke puncak ilmu pedang? Meskipun dia dan Lin Ming dipisahkan oleh beberapa ratus ribu mil, kata-kata yang mirip dengan yang diucapkan oleh Lin Ming perlahan datang dari bibir pemuda ini. Haha, kata yang bagus. Anda benar-benar anak saya. Kemudian selama pertemuan bela diri ini saya hanya akan memiliki satu harapan, Anda akan memenangkan tempat pertama. Petik 2. Ya, ayah. Pada saat yang sama, hanya 100 mil jauhnya di puncak utama fraksi Acachia, ada seorang pemuda lain berusia sekitar 20 tahun yang sedang melihat ke bawah ke pegunungan berawan, seolah-olah dia meremehkan semua yang ada di bawahnya. Pemuda ini adalah yang disebutkan oleh pemuda fraksi pedang, Ouyang Ming. Minger, kau adalah murid paling berbakat yang datang dari fraksi Acachia dalam 100 tahun terakhir. Ini adalah pertemuan bela diri terakhir yang dapat Anda ikuti sebelum Anda terlalu tua. Saya harap Anda bisa meraih posisi pertama. Petik 2. Ya ibu. Di belakang Ouyang Ming adalah seorang wanita cantik. Wanita elegan ini tidak lain adalah ibu Ouyang Ming. Meskipun usianya sudah lebih dari 50 tahun, penampilannya tidak berbeda dengan seorang gadis muda berusia 20-an. Kali ini saya ditakdirkan untuk menjadi juara pertama. Aku sebenarnya berharap Suran tidak melampaui batas usia, saya berharap memiliki pertandingan melawan dia. Sayang sekali. Petik 2. Batas usia bagi murid fraksi total 7 lembah mendalam untuk berpartisipasi dalam pertemuan bela diri adalah 20 tahun, 2 tahun lebih sedikit dari murid-murid dari luar. Ini adalah terakhir kalinya Ouyang Ming dapat berpartisipasi dalam pertemuan bela diri fraksi total. Meraih juara pertama sudah cukup bagus. Adapun pertempuran antara Anda dan Suran, Anda harus menang. Jika tidak maka akan membuat semangat Anda frustrasi. Petik 2. Saya mengerti, Ibu. Juga, jangan merendahkan kewaspadaan dan meremehkan orang lain. Budidaya Kinwuxin dari fraksi Sitar telah mencapai puncak kondensasi pulsa. Meskipun fraksi Sitar tidak memiliki banyak murid, keterampilan dan kemampuan mereka adalah yang paling sulit untuk ditangani. Ada juga Han Yanluo dari fraksi penghilangan. Penguasa fraksi pemurni telah membayar harga yang mahal untuk memaksa esensi api ke tubuh Han Yanluo menggunakan metode khusus. Pria ini tidak bisa dipandang rendah. Petik 2. Aku tahu, Bu. Meskipun 7 fraksi dari 7 lembah mendalam bersatu karena kepentingan bersama, masih ada pertikaian di antara mereka. Mereka terus-menerus berjuang untuk mendapatkan kekuatan, harta, sumber daya, bakat, pil, manual, dan hal-hal lain. Terkadang ada konflik yang meningkat hingga mencapai titik perkelahian. Dalam hal ini,
bahkan Master Lembah Tujuh Lembah Mendalam tidak bisa melakukan apa-apa. Jika bukan karena fakta bahwa Master Lembah memiliki kultivasi yang sangat baik dan juga dukungan dari leluhur, maka tidak akan ada orang yang peduli padanya. Tujuh Lembah Mendalam memiliki banyak kekhawatiran, dan hal-hal ini belum tentu tidak dapat dipecahkan, mereka hanya harus diubah sampai batas tertentu. Misalnya, penugasan sumber daya di Tujuh Lembah Mendalam harus memiliki metode untuk mendistribusikan sumber daya. 200 tahun yang lalu, Master Lembah Tua memutuskan bahwa setiap 3 tahun akan ada pertemuan bela diri fraksi total. Penugasan sumber daya secara keseluruhan akan diberikan sesuai dengan hasil para murid, kemudian, tidak ada yang bisa menentangnya. Oleh karena itu 7 fraksi mengkonsumsi sejumlah besar sumber daya dan sangat berhati-hati untuk meningkatkan murid langsung terakhir dan menggunakannya untuk membidik tempat pertama dari pertemuan bela diri fraksi total. Murid langsung dipilih dari individu-individu paling berbakat dari generasi muda, dan kemudian sumber daya tak terbatas dituangkan ke dalamnya. Penguasa secara pribadi akan membantu dalam budidaya mereka, dan mereka akan menerima segala jenis metode budidaya inti atau kemampuan yang mereka inginkan. Selama 200 tahun terakhir, hampir semua gelar tempat pertama dari pertemuan bela diri fraksi total diambil oleh murid langsung dari 7 fraksi. Hanya ada beberapa pengecualian, tapi itu juga disebabkan oleh murid lain dari fraksi total. Adapun murid di luar 7 lembah mendalam, mereka tidak pernah mencapai tempat pertama. Jangankan tempat pertama, mereka bahkan belum mencapai 10 besar. Bagi para murid dari 7 lembah mendalam, yang disebut talenta yang berasal dari 36 negara dan keluarga bela diri kelas 2 tidak lebih dari orang desa. Paling-paling mereka akan sedikit lebih kuat dari seorang petugas kebersihan yang menyapu lantai. Murid langsung dari 7 lembah mendalam hanya pernah menganggap satu sama lain sebagai lawan mereka. Mereka bahkan tidak berkenan untuk mempertimbangkan murid-murid yang berasal dari luar. Sky Fortune Kingdom berjarak 200.000 mil dari total fraksi Seven Valleys yang mendalam. Butuh lebih dari selusin hari untuk sampai ke sana, bahkan mengendarai Heavenly Winged Eagle. Kinzia memimpin barisan orang ke stasiun keberangkatan Seven Profound Martial House. Sudah ada deretan Heavenly Winged Eagles menunggu di sana, dan tidak hanya itu, tetapi mereka memiliki kualitas terbaik. Kecepatan terbang mereka akan jauh lebih cepat daripada elang angin surgawi biasa. Ayo pergi. Begitu Kinzia melambaikan tangannya, Lin Ming melompat ke Heavenly Winged Eagle. Dengan pekikan tajam, Heavenly Winged Eagle melesat ke langit, awan salju mengepul mengikuti di belakangnya. Angin dingin bersiul di telinga seseorang. Dalam beberapa napas, elang angin surgawi telah naik 1000 kaki ke langit. Jika seseorang mencondongkan tubuh untuk melihat, mereka bisa melihat tanah tak berujung yang dilapisi oleh selimut putih bersih. Putih salju ini memanjang sampai ke ujung cakrawala. Adegan yang mengharukan itu melahirkan perasaan heroik yang sunyi di hati seseorang. Karena Heavenly Winged Eagle begitu cepat, butiran salju yang menghantam wajah seperti bilah. Lin Ming memasang perisai esensi sejati di sekeliling dirinya, menghalangi angin dan salju. The Heavenly Winged Eagle terbang semakin cepat, teriakan clarion terdengar seperti lagu riang, bergema di antara ujung langit dan bumi. Episode ke-234, dengan judul Kota Langit yang Mendalam. Langsung ke dalam alurnya. Fraksi total 7 lembah mendalam terletak di dalam pegunungan langit mendalam. Pegunungan langit mendalam bukan milik negara manapun, itu memiliki status yang sangat istimewa di 36 negara di 7 wilayah mendalam. Puncak tertinggi pegunungan langit yang mendalam adalah setinggi 60.000 kaki. Gunung itu sendiri mengandung sejumlah besar biji besi yang dalam, jadi seluruh gunung itu berwarna hitam pekat di mana-mana. Gunung itu memiliki vegetasi yang jarang, berbatu,
dan memiliki tebing yang sangat berbahaya dan curam. Tidak diketahui mengapa, tapi seluruh gunung memancarkan aura mengerikan yang menyebabkan mereka yang menonton merasa tidak nyaman. Orang biasa yang mendaki gunung akan merasa sangat tertekan, dan bahkan jika seorang seniman bela diri melewati tempat ini, mereka akan berusaha untuk mengambil jalan memutar yang berliku. Di kaki pegunungan langit yang mendalam adalah kota raksasa. Tembok kota setinggi 50 kaki dan membentang sejauh ratusan mil. Kota ini dinamai Kota Langit yang Mendalam, dan disinilah pertemuan bela diri fraksi total diadakan setiap 3 tahun. Ada larangan terbang di seluruh kota selama ratusan mil di sekitar Kota Langit yang Mendalam. Lin Ming melihat kota yang megah ini bangkit dari jauh saat barisan orang turun dari Heavenly Wing Eagles mereka dan berjalan menuju Kota Langit yang Mendalam dengan berjalan kaki. Sepanjang jalan ada banyak rekan seniman bela diri datang dan pergi. Sebagian besar kultivasi seniman bela diri berada pada tahap mengubah otot atau lebih, dengan kemampuan gerak mereka mampu menempuh jarak ratusan mil hanya dalam 1/4 jam. Di luar gerbang kota-kota langit yang mendalam ada tim penjaga yang berjaga-jaga. Melihat budidaya para penjaga ini, Lin Ming menghela nafas. Mereka sebenarnya adalah seniman bela diri Bon Forging. Kapten dari kelompok penjaga itu dengan mengesankan berada di puncak Bon Forging. 7 lembah mendalam benar-benar layak disebut sekte besar, jika seorang seniman bela diri Bon Forging puncak pergi ke kerajaan Sky Fortune, mereka bisa menjadi komandan tentara yang terkenal dan dihormati. Tapi di 7 lembah yang mendalam, seniman bela diri Bon Forging ini hanya penjaga gerbang. Banyak seniman bela diri bergegas ke 7 lembah mendalam karena reputasi mereka yang terhormat. Pegunungan langit yang mendalam berisi energi surga dan bumi yang kaya dan tak tertandingi. Inilah alasan mengapa para penjaga lebih suka tinggal di sini. Misalnya, sebagian orang lebih memilih tinggal di ibu kota dan bekerja keras daripada tinggal di pedesaan dan mencari istri dan memiliki anak. Selama mereka tinggal di ibu kota, mereka akan memiliki harapan untuk menerobos. Tetapi jika mereka tinggal di negara kecil, maka mereka mungkin menjalani seluruh hidup mereka sebagai komandan belaka dan tidak pernah memasuki periode kondensasi puls. Gerbang Kota Langit yang mendalam sangat besar, tetapi ada terlalu banyak orang yang mencoba memasuki kota, sepertinya sangat ramai. Terutama karena pertemuan bela diri fraksi total sedang terjadi, ada banyak orang yang menemani para murid inti. Untuk memasuki kota biaya 10 tael emas. Biaya masuk yang tinggi ini menyebabkan banyak seniman bela diri tingkat rendah dan rakyat biasa mundur, putus asa oleh harga. Setelah Lin Ming membayar biaya emas untuk memasuki kota, ia menemukan bahwa lebih dari 90% penduduk Kota Langit yang mendalam adalah seniman bela diri. Bahkan penjual acak yang menjajakan dagangannya di jalan, atau pelayan yang melayani di luar restoran adalah seniman bela diri. Meskipun kultivasi mereka hanya pada tahap pertama atau kedua dari transformasi tubuh, orang-orang ini, jika mereka pergi ke kota Sky Fortune, dapat hidup sebagai pelayan atau punggawa kaya dalam keluarga yang dihormati, sementara juga memiliki penghasilan dan reputasi baik. Saat kelompok itu lewat, Lin Ming melihat segala macam harta karun yang dijual. Ada toko pil dan toko simbol prasasti di mana-mana. Jika toko-toko ini ditempatkan dengan santai di Sky Fortune City, itu akan menjadi skala Pavilion 100 Treasures. Apa yang mereka jual akan dianggap sebagai barang yang sangat berharga yang tidak akan pernah bisa dibeli oleh seniman bela diri biasa bahkan jika mereka menambahkan semua tabungan mereka. Semua ini menyebabkan Lin Ming menghela nafas dengan emosi. Jika seseorang tinggal di lokasi yang berbeda, maka pengalaman mereka juga berbeda. Jika dia tidak mencapai kekuatannya saat ini, maka dia tidak akan pernah datang ke Kota Langit yang mendalam seumur hidupnya dan melihat pemandangan seperti itu. Zhou Yu dan Liang Long juga memperhatikan toko-toko ini.
Mereka ngiler karena banyak barang di dalamnya, ada banyak harta karun yang sulit dibeli di kerajaan Sky Fortune, atau bahkan mungkin tidak dijual. Kinzia merasakan apa yang ada di pikiran semua orang. Dia menunggu sampai mereka mencapai penginapan, dan kemudian dia berkata pada semua orang, "Kamu bisa pergi kemanapun kamu mau sekarang. Kembali ke penginapan sebelum gelap, dan cobalah untuk tidak membuat keributan dimanapun." Petik 2. Baik, Zhou Yu dan Liang Long sangat senang mendengar berita ini. Mereka pergi duluan bersama, ada banyak toko yang ingin mereka kunjungi. Lin Ming ingin tinggal di penginapan dan dengan tenang berkultivasi, tetapi Qin Xingxuan tiba-tiba menarik lengan bajunya dan berkata, "Lin Ming, tidakkah kamu ingin berjalan-jalan? Ini adalah pertama kalinya saya datang ke kota langit yang mendalam, saya ingin melihat-lihat." Ini dianggap sebagai undangan implisit dari Qin Xingxuan. Lin Ming secara alami tidak akan menolak undangan seperti itu. Dia tertawa dan berkata sambil tersenyum, "Ini juga bagus. Bagaimana kalau kita pergi bersama?" Petik 2. Baik. Begitu dia mendengar ini, fitur Qin Xingxuan bersinar dengan senyuman, itu adalah dunia lain dan mempesona, lambang keindahan dan keanggunan. Setelah mereka berdua pergi, Sun Youdao menghela nafas dan berkata, senang menjadi muda. Kedua anak kecil yang lucu itu hanyalah pasangan yang dibuat di surga. Saya sangat berharap mereka berakhir bersama. Petik 2. Kinzia mendengar pikiran Sun Youdao dan hanya tersenyum, tidak mengatakan apapun. Jika keduanya puas dengan status quo saat ini, maka berakhir bersama akan sangat mudah. Tetapi, jika mereka berdua memiliki tekad dan tekad untuk mengejar puncak seni bela diri, maka dia takut mereka harus berpisah di masa depan. Kedua pemuda itu dengan bebas berjalan-jalan di sekitar kota. Qin Xingxuan membeli banyak hal. Dia membeli perhiasan, beberapa kain berharga untuk ditenun menjadi gaun indah, souvenir unik, barang kerajinan tangan, dan pernak-pernik kecil lainnya dan hal-hal seperti ini. Barang dagangan kota langit yang mendalam sangat berharga, bahkan ada beberapa barang yang membutuhkan batu esensi sejati untuk dibeli. Misalnya, Qin Xingxuan membeli gaun, tetapi karena ada kain sutra cacing langit yang ditenun ke dalam kain, memberikan perlindungan terhadap api dan air, harganya adalah batu esensi sejati. Untungnya, Qin Xingxuan adalah putri dari keluarga kaya. Jika itu adalah seniman bela diri biasa, mereka tidak akan pernah mau membeli sepotong pakaian seharga 1000 tael emas. Ini setengah harga harta karun. Saat berjalan-jalan, mereka tiba-tiba melihat sebuah restoran dengan suasana yang menyenangkan. Restoran ini bernama Desert Flower Hall. Ada papan nama di depan restoran yang mencantumkan beberapa hidangan khas yang menarik perhatian Lin Ming. Resep di sini sebenarnya berisi daging binatang buas tingkat 4. Harus diketahui bahwa monster ganas tingkat 4 sama dengan master alam Hautian. Di kerajaan keberuntungan langit, kekuatan ini dianggap sebagai puncak. Bahkan jika Lin Ming bertemu dengan binatang buas tingkat 4, dia biasanya akan melarikan diri. Tubuh binatang buas tingkat 4 hanyalah harta karun. Ada banyak bagian yang bisa digunakan untuk menghaluskan pil dan ramuan. Tapi ditempatkan di sini, itu sebenarnya makanan yang disiapkan di restoran. Jika memang demikian, lalu seberapa mahal harga makanan itu? Kami sedang terburu-buru selama beberapa hari terakhir, jadi yang kami makan hanyalah makanan kering dan daging yang diawetkan. Sejak kita datang ke sini, mari kita lihat ke dalam, kata Lin Ming. Sejak dia dibesarkan di sebuah restoran, dia memiliki perasaan khusus terhadap mereka. Sejak dia datang ke kota langit yang mendalam, dia pasti perlu mencicipi restoran terbaik di sini. Qin Xingxuan membaca papan nama. Dia ragu-ragu dan berkata, "Ini sangat mahal."
Jika di masa lalu Lin Ming mendengar bahwa Qin Xingxuan akan merasa malu pergi ke restoran karena harga, maka dia akan berpikir itu hanya lelucon. Tapi melihat restoran ini, tidak aneh jika makanan yang disiapkan dengan binatang buas tingkat 4 harganya sekitar 20 atau 30 batu esensi sejati. 20 atau 30 batu esensi sejati sama dengan 20 hingga 30 ribu tael emas. Itu adalah harga yang setara dengan harta karun tingkat menengah, bahkan Qin Xingxuan akan merasa sedikit tertekan dengan biaya ini. Setelah Lin Ming menjarah Ouyang Dihua dan Zhang Fengxian, dia bisa dikatakan kaya raya. Dia secara alami tidak peduli dengan biaya seperti ini. Dia tersenyum dan berkata, selama petualangan saya menemukan situs harta karun kecil dan mendapatkan beberapa batu esensi sejati. Biarkan aku mentraktirmu. Petik 2. Tapi, sebelum Qin Xingxuan bisa berkata lebih banyak, Lin Ming sudah menarik tangannya dan masuk ke Dessert Flower Hall. Ketika mereka menemukan sudut restoran yang enak untuk diduduki, pelayan mengambil 2 menu dan menyerahkannya kepada mereka. Qin Xingxuan melirik harga dan diam-diam bingung. Setiap hidangan di menu dihargai dengan batu esensi sejati. Hidangan termurah harganya 2 batu esensi sejati. Jika saya makan makanan di sini, bisakah saya menjadi abadi? Qin Xingxuan mencela di dalam hatinya. Datang ke sini, dia telah membawa 80 ribu tael emas. Uang ini dimaksudkan untuk membeli pil dan harta karun. Jika dia menghabiskan seperempatnya untuk makanan, itu akan sangat lucu. Apa spesialisasi Anda di sini? Lin Ming bertanya setelah dia melihat ke menu. Jika dia makan di restoran terkenal, maka dia tentu harus makan hidangan terbaik dan paling terkenal. Wajah Air yang tersenyum bersemi saat mendengar ini. Dia berkata, kami memiliki banyak spesialisasi. Misalnya, kami memiliki sup lunas yang terbuat dari sumsum hewan buas tingkat 4 dengan garis keturunan naga bertanduk, dan juga diseduh dengan beberapa lusin jenis tumbuhan berharga yang berbeda. Rasanya lembut dan supnya lembut. Setelah diminum, ini dapat membantu mengkonsolidasikan esensi sejati dan secara positif mempengaruhi tubuh. Sup lunas adalah 25 batu esensi sejati. 25 batu esensi sejati. 25.000 emas. Ini hanyalah perampokan. Qin Xingxuan menghela napas. Meskipun dia merasa tidak sepadan dengan harganya, dia tidak menunjukkan ekspresi yang berbeda di depan pelayan. Pelayan itu tersenyum dan berkata, Tuan muda, Nona muda, saya bisa melihat sekilas bahwa Anda adalah junior berbakat dari keluarga besar bela diri bangsawan. Jika seorang seniman bela diri berkultivasi setiap hari, sangat mudah membebani tubuh seseorang. Jika seseorang tidak melengkapi tubuhnya dengan makanan, maka nantinya akan sangat sulit untuk mencapai alam siantian. Seorang pelayan belaka dengan kultivasi di tahap ketiga transformasi tubuh membuka mulutnya dan berbicara tentang menerobos ke alam siantian. Visi semacam ini bisa dibilang cukup megah. Dessert Flower Hall mungkin tidak sering menghibur banyak master real siantian sejati. Kalau begitu aku akan mengambil sepanci sup lunas, dan beberapa lauk pauk, 2 mangkuk nasi lembah semangat, dan sepoci teh hijau. Bahkan jika Lin Ming kaya, dia hanya akan sesekali mengambil bagian dalam pesta mewah seperti itu. Jika dia makan seperti ini terlalu sering, bahkan dia tidak akan mampu membelinya. Hidangan segera datang. Sup lunasnya berwarna putih mutiara berkilauan, dan kental seperti susu. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat nafsu makan seseorang meningkat. Saat Qin Xingxuan melihat sup lunas ini tiba, dia pertama-tama menyajikan mangkuk besar untuk Lin Ming, dan kemudian mengambilnya untuk dirinya sendiri. Sup kental yang kental di dalam mangkuk giok kristal tampak seperti sebuah karya seni. Melihat semangkuk kecil sup ini, Qin Xingxuan dengan mencela diri sendiri berkata, mangkuk kecil ini adalah 2 atau 3 batu esensi sejati.
Cukup bagi saya untuk menghabiskan setengah bulan. Saya harus benar-benar mencicipinya dan melihat apakah ada bedanya. Petik 2. Qin Xingxuan mengambil mangkuk giok bening dan menyesap sedikit. Setelah merasakan sup meluncur melewati bibirnya, itu dengan cepat berubah menjadi aliran hangat yang mengalir ke perutnya. Tampaknya ada jejak samar dari energi asal yang mengalir ke meridiannya, perlahan dan lembut membasahi meridian di dalam tubuhnya. Meskipun energi asal ini sangat lemah, itu sangat murni. Pil memiliki racun pil. Jika seseorang memakannya, mereka dapat meningkatkan kultivasinya. Tapi, itu akan menyebabkan esensi sejati mereka menjadi tidak murni dan mereka perlu mengeluarkan energi untuk memurnikannya. Tapi sup lunas ini, meski mengandung jejak energi asal, sangat halus dan lembut. Jika seseorang meminumnya dalam jangka panjang, itu akan mengkonsolidasikan esensi sejati seseorang dan memberikan efek penguatan yang ajaib pada meridian. Dan bagian terbaiknya adalah tidak ada efek samping. Qin Xingxuan kaget. Mungkin tidak ada efeknya hanya dengan 1 atau 2 mangkuk, tetapi bagaimana jika seseorang meminumnya sepanjang waktu, apakah akan menumpuk? Setelah dia mencicipi nasi lembah roh, dia menemukan bahwa itu memiliki efek yang sama baiknya. Bahkan teko teh hijau mengandung energi asal berbasis kayu yang kaya dan sangat menyegarkan. Setelah meminumnya, kekuatan jiwa di dalam lautan spiritualnya tampaknya telah ditambahkan secara halus. Bagaimana itu? Lin Ming bertanya pada Qin Xingxuan sambil meletakkan sumpitnya. Alis Qin Xingxuan yang indah berkerut sedikit saat dia merenungkan sisa rasanya. Dia menghela nafas dan berkata, tidak heran makanan mereka lebih mahal dari harta kita. Jika Anda makan ini setiap hari maka bahkan tanpa latihan Anda masih bisa menerobos ke periode kondensasi denyut. Episode ke-235, dengan judul Konflik. Langsung ke dalam alurnya, Lin Ming menghabiskan sup lunas dan menjilat bibirnya. Dia berkata, ini adalah warisan dari sekte besar. Seorang seniman bela diri biasa bahkan tidak bisa memikirkan hal-hal seperti ini, apalagi memakannya. Ketika saya pergi bertualang, saya bertemu dengan seorang senior. Setiap hari, dia akan makan buah roh terlangka, dan yang dia minum adalah embun pagi musim semi. Dia benar-benar tidak memakan asap dan api dunia fana dan mencemari tubuhnya dengan udara hautian. Petik 2. Qin Xingxuan meraup semangkuk sup lain untuk Lin Ming dan bertanya, jika makanan lezat ini dimakan setiap hari, bukankah beberapa lusin batu esensi sejati juga dihabiskan setiap hari? Lin Ming berkata, itu benar, tapi menurutmu berapa banyak batu esensi sejati yang diproduksi oleh tambang esensi sejati kerajaan Sky Fortune kita setiap tahun? 99% dari jumlah itu dikirim ke Seven Valleys mendalam. Selain kami, ada juga 35 negara yang sumber dayanya, seperti jamu, material, biji berharga, dan lain-lain, dikirim ke sini setiap hari. Murid langsung dari 7 lembah mendalam mungkin menikmati lebih dari 1000 batu esensi sejati setiap bulan. Bahkan jika mereka makan makanan seperti ini setiap hari, itu mungkin bukan apa-apa bagi mereka. Mereka bahkan mungkin makan makanan lebih baik dari ini. Petik 2. Perbedaannya terlalu besar. Qin Xingxuan menghela nafas. Di Sky Fortune Kingdom, dia tinggal di eselon atas masyarakat. Tetapi begitu dia tiba di sini, dia sebenarnya harus berhati-hati tentang setiap makanan, karena takut dia tidak akan mampu membelinya. Di kerajaan Sky Fortune, seniman bela diri biasa harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan beberapa ramuan obat normal. Dan bahkan ada lebih banyak lagi yang tidak mampu membeli bahan dan uang untuk obat untuk berlatih seni bela diri, dan dengan demikian, mereka menyembunyikan luka dalam yang tersisa di tubuh mereka. Seniman bela diri ini akan cacat di usia akhir 40-an. Ketika Qin Xingxuan memikirkan ini, dia tiba-tiba merasa sedih.
Ini adalah perbedaan yang harus dihadapi seorang seniman bela diri sejak mereka lahir. Banyak seniman bela diri dari kerajaan keberuntungan langit ingin mencapai periode kondensasi puls, tetapi bahkan jika mereka rajin dalam mengolah seluruh hidup mereka, itu mungkin tidak menghasilkan buah apapun. Tetapi mereka yang berasal dari fraksi total 7 lembah mendalam hanya perlu makan dan tidur setiap hari, dan hanya dengan sedikit latihan, mereka bisa menerobos ke periode kondensasi nadi, atau bahkan mencapai puncak alam hautian. Jika orang tua mereka adalah tetua lembah, mereka akan diberikan fokus dan sumber daya selama pelatihan, dan dengan beberapa pil pembukaan surga, mereka bisa menjadi master Siantian. Berpikir ini, Qin Xingxuan diam-diam menatap Lin Ming. Dia tiba-tiba berpikir, bukankah Lin Ming dari keluarga biasa? Dia telah berjuang sejauh ini untuk sampai di tempat dia sekarang. Berapa harga yang harus dia bayar? Bahaya apa yang harus dia hadapi untuk mendapatkan kesempatan keberuntungannya? Saat dia mengingat persepsi langka sekali dalam ribuan tahun Lin Ming dan niat bela dirinya yang halus, Qin Xingxuan merasakan penyesalan. Jika Lin Ming lahir di sekte besar, hasilnya mungkin lebih baik dari sekarang. Apa yang kamu pikirkan? Lin Ming bertanya sambil tersenyum setelah dia menghancurkan mangkuk sup kedua. Dia menemukan bahwa Qin Xingxuan diam-diam menatapnya, tatapan tajam dan dalam di matanya yang jernih. Tidak banyak. Saya hanya berpikir bahwa dunia ini sangat tidak adil. Seorang seniman bela diri biasa dapat dengan rajin berlatih seumur hidup, namun, mereka tidak akan pernah bisa menyentuh kaki dari junior sekte ini. Petik 2. Ya, hidup ini tidak adil. Tapi meski begitu, Anda bisa pasrah pada takdir, atau bertarung melawan surga. Saya mendengar dalam legenda bahwa di masa lalu, Kaisar Sakya juga berasal dari latar belakang yang sederhana. Dia menggabungkan 7 jenis niat bela diri dan menerobos kekosongan bela diri. Lebih sulit bagi seorang seniman bela diri biasa untuk berhasil kemudian naik ke surga. Tetapi, jika seseorang benar-benar berhasil, karena mereka ditempa oleh jalan kesulitan dan penderitaan mereka, jalan yang mereka lalui bahkan mungkin lebih jauh daripada jalan para murid sekte. Petik 2. Lin Ming sangat tenang saat dia mengatakan ini. Qin Xingxuan tiba-tiba merasa bahwa Lin Ming sedang membicarakan dirinya sendiri. Qin Xingxuan terdiam sesaat, dan kemudian, dia menoleh untuk melihat keluar jendela. Detak jantungnya semakin cepat saat pikiran aneh muncul di benaknya. Bisakah saya mengejar bayangannya? Hanya dalam waktu setengah tahun, saya disusul olehnya. Di masa depan, jarak antara kita hanya akan bertambah. Memikirkan ini, Qin Xingxuan merasakan sesuatu yang sakit di hati mudanya yang tidak bisa dia identifikasi. Pada saat ini, beberapa seniman bela diri dengan pakaian cerah memasuki aula bunga gurun. Orang yang memimpin mereka berteriak, "Pelayan, ayo ambilkan kami meja dengan beberapa hidangan enak dan 2 botol anggur tulang naga." Petik 2. Baik, pelayan bisa langsung tahu dari sikap orang-orang ini bahwa mereka adalah pelanggan kaya. Dia semua tersenyum saat dia berjalan untuk menyambut mereka. Cara dan aura kelompok orang ini memesan hidangan benar-benar berbeda dari Lin Ming dan Qin Xingxuan. Desert Flower Hall adalah salah satu restoran terbaik kota langit yang mendalam, dan itu juga salah satu tempat yang paling sering dikunjungi oleh para talenta muda. Lin Ming melihat kelompok itu meletakkan peralatan mereka di atas meja, dan semuanya adalah harta langkah manusia bermutu tinggi. Jelas sekali, mereka berasal dari latar belakang yang luar biasa. Saya telah menunggu dengan cukup baik selama 3 tahun terakhir ini. Saya tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertemuan bela diri fraksi total terakhir, tetapi sekarang, saya akhirnya cukup berjuang dan mereka memberi saya tempat. Jika saya bisa mendapatkan peringkat yang baik kali ini, ayah tidak akan bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Petik 2.
Seniman bela diri muda yang mengatakan ini adalah setengah langkah ke periode kondensasi puls. Dia tampak berusia sekitar 18 tahun. Dalam 1 atau 2 tahun lagi, dia kemungkinan besar akan masuk ke periode kondensasi puls. Jika dia mencapai periode kondensasi pulsa pada usia 19 atau 20 tahun, hasil itu tidak dapat ditandingi oleh siapapun di kerajaan keberuntungan langit kecuali oleh Lin Ming dan Qin Xingxuan. Dan mendengarkan cara dia berbicara, tidak hanya kultivasi pemuda ini tinggi, tetapi kecakapan bertarungnya mungkin jauh lebih tinggi daripada seniman bela diri biasa. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertemuan bela diri fraksi total ini. Haha, kakak Ouyang terlalu rendah hati. Selama pertemuan bela diri fraksi total ini, Anda setidaknya akan mencapai peringkat 100 teratas. Petik 2. Aku terlalu kurang. Jika saya ingin mencapai peringkat 100 teratas, saya harus berada pada periode kondensasi pulsa. Jika saya berusaha keras, saya berharap bisa masuk 150 besar. Petik 2. Saudara Ouyang terlalu rendah hati. Siapa yang tidak tahu bahwa kekuatan akasia ilahi, Brother Ouyang telah mencapai lapisan keempat. Ada banyak murid kondensasi puls yang masih berjuang di lapisan ketiga. Dalam hal kekuatan tempur, kekuatan sejati Brother Ouyang setidaknya sama dengan periode kondensasi puls tengah. Jika dibandingkan dengan orang desa dari 36 negara, bahkan seniman bela diri kondensasi puls puncak mereka tidak akan menjadi tandingan Brother Ouyang. Petik 2. Pemuda bernama Ouyang meminum segelas anggur dan tersenyum. Namanya adalah Ouyang Ziyun, salah satu murid fraksi Akasia yang akan berpartisipasi dalam pertemuan bela diri fraksi total. Ayo, jangan bandingkan aku dengan seniman bela diri dari 36 negara, itu tidak lebih dari penghinaan bagiku. Anda mungkin juga membandingkan saya dengan 16 keluarga bela diri budidaya bela diri. Setidaknya keluarga-keluarga itu memiliki warisan 1000 tahun, dan juga memiliki beberapa kemampuan. Mereka seharusnya mengirim beberapa orang berbakat ke pertemuan bela diri tahun ini. Petik 2. Apakah Anda mengatakan bahwa Zhang Yanzhao dari keluarga Zhang mungkin mencapai 20 besar? Meskipun dia mungkin mencapai 20 besar, dia masih sangat rendah dari murid langsung 7 lembah mendalam kami. Jangankan Brother Ouyang, bahkan jika itu kami, jika kami pergi ke 36 negara dan 16 keluarga bela diri, kami akan menyapu 99% dari apa yang disebut talenta. Petik 2. Hahaha. Saat tawa datang dari meja anggur, Qin Xingxuan memiliki ekspresi yang sangat tidak menyenangkan dan marah. Dia mengatupkan giginya dan mengerutkan kening saat dia berkata, orang-orang ini terlalu sombong. Kekuatan menentukan status. Wajar bagi 7 murid lembah mendalam ini untuk memandang rendah 36 negara dan 16 keluarga bela diri. Tetapi untuk berbicara dengan begitu kasar dan keras, mereka benar-benar tidak menempatkan orang lain di mata mereka. Tidak hanya murid dari 7 lembah mendalam yang makan di Desert Flower Hall ini. Saat Lin Ming mengatakan ini, dia menunjuk ke sebuah meja. Qin Xingxuan mengikuti arah jarinya dan melihat 3 pria muda dan seorang gadis muda berdiri dari meja di dekatnya. Mereka memiliki ekspresi yang sangat hitam dan muram saat mereka berjalan ke tempat 7 murid lembah mendalam duduk. Ouyang Ziyun juga memperhatikan 4 orang berjalan mendekat. Keempat individu ini memiliki sulaman naga emas kecil di dada jubah mereka. Jelas, mereka berasal dari keluarga yang sama. Matanya menyapu mereka, memperhatikan kultivasi mereka. Pemimpin kelompok kecil lusuh adalah seorang pemuda yang berada di kondensasi puls awal. 3 lainnya berada di tahap bone forging. Meskipun dia berada pada periode pulse condensation, sebenarnya meridiannya baru saja dibuka, dan fondasinya tidak kokoh. Melihat kultivasi orang-orang ini, Ouyang Ziyun tersenyum.
Jenis seniman bela diri kurang ajar ini baru saja melangkah ke periode pulse condensation, dan meskipun kekuatan mereka tidak meningkat banyak, mereka masih memiliki perasaan superior terhadap siapapun yang berada di tahap bone forging, berpikir bahwa mereka tidak akan menjadi pertandingannya. Ini bagus juga. Hari ini aku akan menghancurkan semangatmu, dan memberitahumu seberapa besar jarak antara kamu dan murid fraksi total. Berpikir ini, senyum Ouyang Ziyun semakin melebar. Anda mengatakan bahwa Anda akan menyapu 16 keluarga kultivasi bela diri saya. Baik, aku, Long Yun, sedang berdiri di sini hari ini. Bagaimana kalau Anda mencoba dan mengusir saya? Pemimpin kelompok, yang merupakan kondensasi puls, mendengus dingin. Dia tampak berusia sekitar 20 tahun, dan kemungkinan besar, dia datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan bela diri fraksi total. Long Yun, dari keluarga panjang Gunung Semangat Bunga. Kamu berpikir untuk berbicara dengan nama keluarga yang sepele itu. Ouyang Ziyun bermain dengan anggur di tangannya, bahkan tidak meremehkan untuk berdiri. Kenapa kamu tidak melihat apakah kami cocok denganmu? Mendengar Ouyang Ziyun menghina keluarganya, gadis muda di belakang Long Yun tersentak. Pedang harta karun di tangannya telah meninggalkan sarungnya. Ouyang Ziyun tertawa. Mawar yang indah ini memiliki duri. Saya baru saja menerobos ke lapisan keempat, kekuatan akasia ilahi, dan hanya mencari beberapa wanita berbakat untuk berkultivasi dengan saya. Penampilan dan kultivasi Anda hampir tidak dapat diterima, apakah Anda tertarik? Petik 2. Saat Ouyang Ziyun mengatakan ini, seniman bela diri 7 lembah mendalam yang duduk bersamanya juga tertawa. Gadis muda dari keluarga panjang menggertakkan giginya. Tidak hanya dia dilecehkan secara seksual, dia juga dihina. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Aku akan membunuhmu. Gadis muda itu menarik pedangnya untuk menyerang, tapi dia benar-benar dihentikan oleh Long Yun. Adik ke-9, kamu bukan tandingannya. Biarkan aku. Petik 2. Long Yun mengambil tombak panjang dari cincin spasialnya dan mengambil posisi aneh. Nama keluarga Ouyang, hari ini, aku akan mengalami kekuatan akasia ilahi, mu. Dan saya akan melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk melontarkan omong kosong sombong seperti itu. Petik 2. Melihat senjata Long Yun, mata Lin Ming bersinar. Pemuda ini sebenarnya adalah pengguna tombak, itu cukup langka. Seperti kata pepatah, pedang seperti jade, sabar seperti harimau, tombak seperti naga. Ada banyak seniman bela diri, yang setelah menjadi terkenal, akan menggunakan nama senjata atau metode kultivasi mereka untuk membangun keluarga bela diri. Misalnya, pendiri fraksi Sitar 7 lembah mendalam mengambil Qin sebagai nama keluarganya, Qin berarti kecapi. Adapun mereka yang menggunakan tombak, mereka mungkin membuat keluarga bernama panjang, yang juga berarti naga. Ketika para tamu yang duduk di dekatnya melihat perkelahian yang akan terjadi, mereka tidak hanya tidak panik, tetapi mereka melihat ke arah dengan penuh minat. Mereka meminum anggur mereka, menyantap makanan mereka, dan menantikan pertunjukan spektakuler. Pelayan restoran tampaknya tidak terlalu bersemangat. Dia meletakkan handuk di punggungnya dan mulai menyimpan anggur sambil perlahan berkata, "Beberapa tuan, jika toko kami rusak, maka barang-barangnya harus diganti. Apakah Anda lebih suka pemenang membayar atau yang kalah membayar?" Petik 2. Mendengar pelayan menanyakan ini, Lin Ming tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ini benar-benar restoran yang indah. Tapi, ini cukup normal. Bagaimanapun, mereka yang datang ke sini sebagian besar adalah seniman bela diri yang sombong dan sombong. Menyebabkan perselisihan karena perselisihan mungkin adalah masalah umum. Secara alami, yang kalah akan membayar. Ouyang Ziyun dengan malas bangkit dari kursinya, senyum ceria tersungging di wajahnya. Surnamelong, izinkan saya memperingatkan Anda,
item apapun di Desert Flower Hall tidak murah. Jika Anda ingin bertarung, harus membayar 100 batu esensi sejati sudah merupakan perkiraan yang rendah. Jangan berpikir Anda tidak perlu membayar jika kalah. Bos dari Desert Flower Hall bukanlah orang bodoh. Jika Anda takut, masih ada waktu bagi Anda untuk berlutut sekarang dan memohon pengampunan. Petik 2. Mendengar 100 batu esensi sejati, wajah Long Yun bergeser antara merah dan putih. Makan di sini hari ini sudah membuatnya berdarah di jantung. Jika dia harus membayar 100 batu esensi sejati, dia benar-benar tidak akan mampu membelinya. Tapi kali ini, dia tidak punya jalan untuk mundur. Kamu pikir kamu sudah menang? Lelucon apa? Ambil tombakku. Petik 2. Long Yun berteriak keras dan melangkah ke depan. Esensi sejati membanjiri dan berkumpul di tombak Long Yun, menyodorkan langsung ke dada Ouyang Ziyun seperti ular hitam. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.